Memang benar bahwa baru ataupun kainos berarti baru dalam sifat atau kualitas. Tetapi jika sesuatu yang baru dalam arti benar-benar lain, bukankah itu juga baru dalam sifat atau kualitas? Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-14 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Masa Pemulihan. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi Yesus harus tinggal di surga sampai tiba waktu pemulihan atas segala sesuatu, seperti yang sudah dikatakan Allah sejak dulu melalui para nabi. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, saat Petrus mengkhotbahkan khotbah Injilnya yang kedua, dia meminta agar para pendengarnya untuk menyesal dan bertobat. Dia berjanji bahwa dosa-dosa mereka akan diampuni. Juga bahwa Yesus harus tetap di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Apa itu masa pemulihan? Apakah terbatas pada peristiwa yang terjadi pada akhir zaman, tepat sebelum Yesus kembali? Atau apakah itu mencakup periode antara kedatangan Yesus yang pertama dan datangannya yang kedua kali atau yang terakhir kali? Bahasa dalam teks memungkinkan kita untuk memahami dengan baik. Untuk memastikan kita memahami perbedaan antara kedua pandangan tersebut, mari kita rangkum dulu yang pertama. Dua penjelasan yang diusulkan, yakni pertama, pemulihan segala sesuatu pada akhir waktu. Banyak yang menghubungkan kata restorasi dengan kata pemulihan, bahwa ketika Kristus datang atau sesaat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, segala sesuatu akan dipulihkan atau diciptakan kembali atau dilahirkan kembali, termasuk langit dan bumi saat ini dalam perbudakan rasa sakit dan kerusakan, tetapi kemungkinan akan dipulihkan sebagai tempat tinggal permanen bagi orang benar. Biasanya orang yang mengambil pandangan ini menafsirkannya dari Roma 8 ayat 18 sampai 22. Lalu yang berikutnya, penggenapan nubuatan para nabi. Kata pemulihan dapat berarti pembentukan atau pemenuhan. Bahasa Yunani bisa dengan mudah dapat diartikan bahwa proses pemulihan sedang berlangsung dan bahwa kedatangan Yesus akan menandai klimaks dan kesimpulan dramatisnya, menurut pendapat Peterson. Pembentukan atau penggenapan sama-sama dibuktikan dengan baik dan masuk akal dalam konteks sekarang, mengacu pada penggenapan semua nubuatan Perjanjian Lama. Ini adalah menurut pendapat F.F. Bruce. Seperti yang terlihat di terjemahan baru, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pemahaman ini didukung lebih lanjut oleh Petrus. Dan mulai dari Nabi Samuel, semua nabi lain sudah bernubuat tentang zaman sekarang ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 24. Sulit untuk menentukan kekuatan yang tepat dari istilah restorasi
dalam hubungan ini. Ini adalah pendapat McGarvey. Meski begitu, kita percaya bahwa kedua penjelasan mendapat manfaat ketika seseorang mempertimbangkan pertanyaan berikut ini. Hal yang kedua, akhir waktu sama dengan pemulihan atau penciptaan baru. Yang pertama, kita lihat pemulihan segala sesuatu. Banyak orang percaya bahwa ketika Yesus kembali, langit dan bumi saat ini akan dimurnikan dengan api, yaitu dibarui, bukan dimusnahkan. Sebuah penebusan kosmik, jika kita mau, untuk melayani sebagai rumah abadi orang benar. Dan pandangan ini jangan dikacaukan dengan pemerintahan 1000 tahun di bumi. Hukema dan kaum amilenials lainnya memberikan 4 alasan untuk pembaruan daripada pemusnahan. Yang pertama, kata baru ataupun kainos berarti baru dalam sifat atau kualitas, bukan baru dalam arti sama sekali lain. Yang kedua, Paulus berbicara tentang kerinduan alam semesta untuk dibebaskan dari korupsi, bukan digantikan dengan yang lain. Roma 8 ayat 10 sampai 22. Kesinambungan antara tubuh kita yang lama dan yang baru adalah analogi dari bumi lama yang dibuat baru. Jika Tuhan memusnahkan kosmos saat ini, maka tujuan awalnya untuk itu akan digagalkan dan setan akan menang. Pembaruan segala sesuatu tanpa teks Roma 8 ayat 19 sampai 22. Untuk saat ini, pertimbangkan apa yang diungkapkan di ayat-ayat lain dalam Alkitab. Bumi dan langit akan binasa. Mazmur 102 ayat 25 sampai 26. Lalu Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Langit akan lenyap seperti asap, bumi menjadi tua seperti pakaian. Yesaya 51 ayat 6. Langit dan bumi akan berlalu. Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33. Tuhan akan mengguncang bumi dan langit, menunjukkan penghapusannya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Bumi akan terbakar, langit akan hancur, unsur-unsurnya mencair. Oleh karena itu kita mencari langit dan bumi baru. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Bumi dan langit akan hilang, tidak ada tempat yang ditemukan untuk mereka. Wahyu 20 ayat 11. Akan ada langit baru dan bumi baru, karena langit pertama dan bumi pertama akan berlalu. Wahyu 21 ayat 1. Setiap indikasi adalah bahwa bumi dan langit akan dimusnahkan. Lalu bagaimana dengan Roma 8 ayat 19 sampai 22 dan 4 argumen yang ditawarkan di atas yang mendukung pembaruan? Memang benar bahwa baru ataupun kainos berarti baru dalam sifat atau kualitas. Tetapi jika sesuatu yang baru dalam arti benar-benar lain, bukankah itu juga baru dalam sifat atau kualitas? Roma 8 ayat 19 sampai 22 memang berbicara tentang kerinduan alam semesta untuk dibebaskan dari kerusakan. Tetapi untuk tujuan apa? Perhatikan baik-baik apa yang sebenarnya tertulis, bahwa penciptaan dengan sabar menunggu penyingkapan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 19. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 21. Tidak mencari kebebasannya sendiri yang nyata dan atau mulia, tetapi kebebasan anak-anak Allah. Tidak benar-benar dikatakan diperbarui ketika dibebaskan dari korupsi. Fokus dalam perikop ini adalah pada apa yang terjadi pada umat Allah ketika ciptaan akhirnya dibebaskan, yang akan terjadi ketika dimusnahkan dengan api. Analogi antara tubuh kita dan bumi dengan langit tidak pernah dibuat oleh Paulus. Setiap kemenangan setan ketika bumi dan langit disingkirkan
ditiadakan oleh langit baru dan bumi baru, sama seperti kemenangan apapun oleh kematian dan Hades ditiadakan ketika tubuh kita yang membusuk dibangkitkan dalam ketidakkotoran dan kekekalan sebagai tubuh rohani. 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 55. Sebagai kesimpulan, ketika Yesus kembali, pertama-tama akan ada restorasi diikuti oleh penciptaan kembali. Semua hal tidak akan direstori atau dipulihkan, tetapi dimusnahkan oleh api. Segala sesuatu akan berlalu dan tidak akan ditemukan tempat bagi mereka. Di tempat mereka akan ada langit baru dan bumi baru, baru dalam alam dan kualitas. Karena itu juga akan baru dalam arti benar-benar lain. Jika demikian halnya, maka yang terbaik adalah memahami pemulihan segala sesuatu sebagai diterjemahkan oleh terjemahan baru, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 merujuk pada pemenuhan hal-hal yang dinubuatkan oleh para nabi tentang Mesias dan kerajaannya. Penggenapan nubuatan ini dimulai dengan kedatangan Kristus yang pertama dan penetapan pemerintahannya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kisah Rasul 3 ayat 24. Dan akan berlanjut sampai semuanya digenapi dengan peristiwa-peristiwa kedatangan yang kedua dan puncak pemerintahannya. 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 26. Hidup di hari-hari pemenuhan seperti itu dan menantikan kedatangan Tuhan kembali, apakah kita hidup sebagaimana mestinya? Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 15. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita bersyukur karena mendapatkan janji Tuhan sendiri bahwa di akhir segala sesuatu Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan ya dan amin, ya dan sungguh benar, maka kita sebagai umat kesayangannya, orang-orang percaya, bersyukur dan menantikan harapan itu di dalam iman akan terjadi sesuai dengan yang telah Tuhan katakan dan inspirasikan kepada para nabi yang sudah mendapatkan anugerah dan mendapatkan ilham dari Tuhan sendiri. Kiranya setiap diri kita dengan sabar menunggu waktu itu menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.